hadir. Kita akan mulai ibadah kita. Saya minta yang doa pembuka, boleh ya? Silakan. Dea ya? Aku Kak, yang doa buka. Oh ya, oke silakan Esther. Ya, oke. Kita bersatu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat siang hari ini, dimanapun kami berada saat ini. Kami tahu Tuhan kami boleh ada karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing. Tuhan satukan hati kami. Kami percaya Tuhan saat kami bersatu hati, dimanapun kami berada Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan ada kuasa dalam ibadah kami Tuhan. Kami berdoa memberkati Erna Tuhan, dan Ko Feni yang akan bawakan kami dalam pujian penyembahan, dan juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi mereka Tuhan, biar kuasa Tuhan turun atas mereka. Mereka boleh memimpin kami dan memberkati kami dengan firman-Mu dalam ibadah hari ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami Tuhan yang lain, biarlah Tuhan yang gerakkan hati mereka untuk bisa join bersama dalam ibadah kami 1 jam ini Tuhan ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami juga rindu Tuhan, lawatan Tuhan. Tuhan berkati kami. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nih. Silakan Erna. Sekali lagi saya menyapa setiap kita. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun kita berada. Puji Tuhan, kembali kita boleh beribadah secara online siang hari ini. Kita boleh merasakan kasih dan kesetiaan Tuhan terus berlaku bagi setiap hidup kita. Waktu kita jalan di dalam kebenarannya Tuhan, percaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi, begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kembali kita katakan, begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya.
Mari katakan berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Tapi firman-Nya tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita percaya saudaraku, saat kebenaran Tuhan kita pegang dalam hidup ini, janji-janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta roti. Mari saatnya kita siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita, lembutkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena pertolongannya datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Engkau bagi kami segalanya Bapa. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindungan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kekuatan dalam hidup, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
satu-satunya penolong, satu-satunya sumber kekuatanku. Terpujilah namamu Tuhan, Kaulah gunung batuku, Kaulah pertahanan kami Tuhan. Padamu kami berlari. Terima kasih Tuhan, Kaulah bagian hidup kami. Kami sembah Kau dengan roh kami, karena Kaulah roh adanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kaulah gunung batu kami, kota benteng kami. Kaulah pertahanan kami Tuhan. Haleluya, bagimu tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Timothy Ivan. Silakan Pak. Bapak Timothy. Shalom, selamat siang semua. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatan untuk kembali saya sharing firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat kembali berkumpul, bersekutu untuk mendengar firman-Mu, belajar dari prinsip kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya supaya Roh Kudus sendiri yang akan berbicara dalam hati kami lewat firman yang akan kami dengar. Tuhan berkati setiap peralatan yang kami gunakan, laptop kami, internet, Zoom, dan lain sebagainya, supaya bisa berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, saya izin untuk share screen. Iya, saya mohon maaf tidak bisa menayangkan PPT-nya secara penuh, tapi kepada Ibu Idalina saya sudah memberikan materi untuk firman Tuhan hari ini, dan saya berharap bisa dibagikan ke peserta Zoom, sehingga Bapak Ibu bisa mengikutinya lewat PPT yang dikirimkan kepada Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang cara Yusuf berhasil dalam kehidupannya. Saya memberikan judul The Joseph Way, ya, 20 prinsip sukses dari kehidupan Yusuf. Nah, beberapa hari belakangan ini kita pasar saham di Indonesia mengalami sebuah goncangan yang luar biasa dengan diumumkannya sebuah pengumuman dari lembaga peringkat MSCI, dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa bulan yang ke depan. Tetapi memang saya mau katakan bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak masalah geopolitik, ya, ada banyak masalah keterbatasan resources, ya, ketegangan antara Amerika dengan Iran dan lain sebagainya. Nah, bagaimana di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti itu, kita anak-anak Tuhan
bisa tetap berhasil di dalam kehidupan kita, berhasil di dalam pekerjaan kita. Hari ini kita akan melihat dari Yusuf ya. Nah, ada banyak perusahaan dan juga orang-orang yang sukses menulis buku tentang rahasia kesuksesan mereka. Ini beberapa contoh. Perusahaan Samsung contohnya, mereka menulis buku The Samsung Way. Lalu perusahaan Toyota menulis buku The Toyota Way. Juga Alibaba, The Alibaba Way, The Apple Way, dan juga Ahok Way ya. Nah, salah satu yang menginspirasi saya menulis tentang khotbah ini adalah ya ketika saya membaca buku tentang Ahok Way ya. Bagaimana dia menjelaskan panggilan hidupnya untuk terlibat di dalam pemerintahan. Nah, ada beberapa pandangan yang keliru mengenai kesuksesan. Ya, ini saya ambil dari buku John Maxwell yang berjudul Today Matters ya. Yang pertama, ada orang yang beranggapan kesuksesan adalah mustahil. Sehingga ya karena itu dia mengkritiknya, ya. Nah, yang kedua, kesuksesan itu mistis. Karena itu kita mencarinya. Kita pikir ya kesuksesan itu kita bisa temukan ya ketika kita bisa mendapatkan sesuatu di tempat yang tersembunyi ya. Nah, ada orang yang berpikir kesuksesan datang dari keberuntungan. Karena itu dia mengharapkannya. Dia nggak melakukan apa-apa, dia hanya nunggu saja, berharap keberuntungan datang ke dalam hidupnya. Ada juga yang menganggap kesuksesan datang dari produktivitas, karena itu dia mengerjakan banyak hal ya dengan sangat rajin, karena dia berpikir dengan semakin banyak dia mengerjakan, dia akan semakin sukses. Padahal belum tentu demikian. Ada juga yang beranggapan kesuksesan datang dari kesempatan. Karena itu dia menanti-nantikan kesempatan itu datang dalam kehidupannya. Kesuksesan datang dari kekuasaan. Karena itu kita memanfaatkan orang lain ya untuk mendapatkan kesuksesan itu. Kita berusaha untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang berpengaruh. Kesuksesan datang dari koneksi. Karena itu kita membangun jaringan, berusaha memiliki teman-teman yang bisa mengangkat kita naik lebih tinggi. Ada juga yang beranggapan kesuksesan datang dari pengakuan penghargaan. Karena itu dia berjuang untuk meraih pengakuan itu. Karena dia menganggap kalau dia mendapatkan penghargaan, pengakuan, maka dia sudah bisa membuktikan dirinya orang sukses. Ada juga yang beranggapan kesuksesan adalah sebuah agenda, acara. Karena itu dia menjadwalkannya. Nah, ini semua adalah pandangan keliru tentang kesuksesan. Nah, jadi kalau ini semua keliru, kesuksesan itu apa sih maksudnya? Ada dua hal yang saya mau kemukakan ya. Ada dua orang yang menulis tentang definisi kesuksesan. Yang pertama adalah John Wooden. John Wooden berkata bahwa kesuksesan adalah kedamaian jiwa. Jadi kita mengalami kesuksesan ketika jiwa kita itu tenang, damai, ya, yang merupakan dampak langsung dari kepuasan diri. Kepuasan diri artinya kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, walaupun mungkin kita bukan orang yang berkelimpahan begitu ya. Nah, karena mengetahui Anda sudah mengerahkan segenap upaya, artinya di sini ada usaha kita, kerja keras kita untuk mewujudkan kepuasan itu, untuk menjadi pribadi terbaik. Ya, pribadi terbaik sesuai dengan yang Tuhan ciptakan dalam diri kita. Ya, itu definisi John Wooden. Nah, definisi John Maxwell dia mengatakan sukses adalah mengetahui tujuan hidup Anda. Jadi kita tahu tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini untuk apa. Dan kita bertumbuh untuk mencapai potensi maksimum kita. Sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita bertumbuh, nggak statis. Dan menebarkan benih. Setelah kita bertumbuh mencapai potensi maksimum, itu bukan untuk kita. Tapi untuk orang lain. Kita menebarkan benih kebaikan, ya, benih kemurahan, ya, berkat buat orang lain ya. Nah, itu definisi dari John Maxwell. Nah, kalau kita mengukur kesuksesan dari sudut pandang dunia, Yesus itu adalah orang yang paling gagal. Karena apa? Karena dia lahir di keluarga yang sederhana, ya. Dia berkata dia nggak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Ya. Artinya dia nggak punya aset, rumah, apartemen, dan lain sebagainya. Dia mati di usia muda, ya 33 tahun, pelayanannya hanya berusia 3 tahun saja. Dan dia mati sebagai seorang hukuman, ya hukuman mati bagi seorang penjahat yang
yang betul-betul kriminal yang sangat berat. Jadi kalau kita memakai ukuran dunia, Yesus itu tidak termasuk orang sukses. Tapi kalau kita memakai ukuran yang dikatakan oleh John Maxwell, Yesus adalah orang yang sangat sukses. Karena dia mengetahui tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya datang ke dunia bukan untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan kekayaan, tapi untuk mati menebus kita manusia. Jadi walaupun dia hidup hanya singkat saja, 33 tahun, tapi dia memenuhi tujuan hidupnya. Dan dia juga menebarkan benih yang menguntungkan orang lain, ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kehidupan Yusuf itu turun naik ya. Grafiknya seperti ini. Ya, dia awalnya adalah anak kesayangan ayahnya, umur 17 tahun dapat mimpi jadi pemimpin besar. Tapi nggak lama dia dijual oleh saudaranya menjadi budak di Mesir. Dan di rumah Potifar dia dikasih kepercayaan untuk bisa mengatur rumah tangga Potifar, menjadi asisten rumah tangga, kepala asisten rumah tangganya. Tapi kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, sehingga dia dijebloskan, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi di dalam penjara dia dipercaya oleh kepala penjara menjadi kepala operasional penjara. Tapi dia dilupakan lebih dari 2 tahun oleh seorang bartender Firaun, juru minuman, yang pernah ditafsirkan mimpinya. Dan tapi akhirnya dia berhasil menafsirkan mimpi Firaun dan akhirnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir di usia 30 tahun. Jadi kalau kita lihat ya, perjalanan dari Yusuf itu tidak mulus, tetapi dia mengalami turun naik, bahkan turunnya itu sampai ke titik yang paling rendah. Nah, ada beberapa orang yang beranggap bahwa kalau mau sukses kita mesti ya punya koneksi ya yang luar biasa. Ya, kita juga mesti lahir dari keturunan ningrat, ya, dari keturunan kaya, status sosial tinggi. Ya, nah, saya mau katakan bahwa kesuksesan tidak selalu tergantung dari faktor yang ada di luar diri kita. Faktor keturunan, status sosial, kekayaan orang tua, kenyamanan hidup, lingkungan yang ideal, ya, koneksi, networking, ya, fasilitas yang mewah. Ada banyak orang sukses, dia berasal dari kondisi lingkungan yang tidak ideal. Ya, nah, begitu juga dengan Yusuf. Faktor kesuksesan Yusuf itu tidak ditentukan dari eksternal faktor atau faktor dari luar, tetapi dari dalam dirinya. Apa yang membuat Yusuf sukses? Ada 3 hal. Dia memiliki pola pikir yang benar. Dalam bahasa hari ini kita kenal dengan intelligence quotient. Dia memiliki kecerdasan pikiran, kecerdasan intelijensi. Yang kedua, dia memiliki karakter yang unggul. Ya, dalam istilah hari ini emotional quotient, adversity quotient-nya baik, tinggi, ya. Dan juga dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, dia memiliki spiritual quotient, kecerdasan spiritual yang tinggi. Nah, 3 hal inilah yang kita akan lihat, ya, apa saja sih, ya, 20 prinsip sukses kehidupan Yusuf yang kita bisa pelajari dari kehidupannya. Dari 3 hal ini. Kita lihat yang pertama dulu. Pola pikir yang benar. Di bagian ini ada 4 indikator yang kita bisa pelajari dari kesuksesan Yusuf. Ya, yang pertama, Yusuf punya tujuan hidup. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang sukses seperti Yusuf, mesti punya tujuan hidup. Jadian 37 ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Dia diceritakan kepada saudaranya, katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Mimpi ini bicara tentang tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Yaitu satu saat nanti dia akan menjadi seorang pemimpin, di mana banyak orang akan tunduk menyembah dia, bahkan keluarganya, saudaranya, orang tuanya juga akan tunduk menyembah dia. Nah, di dalam 1 Korintus 9 ayat 26, Paulus berkata bahwa dia tidak berlari, dia tidak meninju tanpa tujuan, tanpa arah. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang sukses, harus punya tujuan hidup yang jelas. Dan tujuan hidup yang baik adalah tujuan hidup yang kita dapatkan dari Tuhan. Yusuf mendapatkan tujuan hidupnya, mimpinya itu dari Tuhan. Bukan sekedar keinginan dia untuk dia bisa sukses, tapi Tuhan yang memberikan inspirasi kepadanya dalam mimpi untuk dia menjadi pemimpin. Yang kedua, pola pikir yang benar yang dimiliki Yusuf adalah dia takut akan Allah.
Kejadian 39 ayat 9 berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini, berbuat dosa terhadap Allah. Ayat ini konteksnya adalah ketika dia diganggu oleh istri Potifar, ya. Tetapi dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini, berbuat dosa terhadap Allah. Di dalam Matius 10 ayat 28 Yesus berkata, ya takutlah kepada ya orang yang dapat membunuh jiwamu, bukan orang yang membunuh tubuhmu saja, ya. Matius 10 ayat 28 berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh dalam neraka. Takut akan Allah itu artinya kita terus hidup dalam merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita menghormati bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah mengetahui apa pikiran kita. Ya, di dalam kita bekerja, ya apakah kita memiliki takut akan Allah ini? Ya, walaupun mungkin kita harus ya berbeda dari orang lain. Orang lain korupsi, kita nggak korupsi. Orang lain nipu, kita nggak nipu. Orang lain melakukan praktek-praktek bisnis yang curang, yang merugikan, kita nggak lakukan itu. Karena apa? Kita takut akan Allah. Nah, yang ketiga, pola pikir yang benar yang dimiliki oleh Yusuf adalah dia penuh hikmat. Kejadian 41 ayat 39 kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi, bijaksana seperti engkau. Ya, Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan, permulaan daripada hikmat. Ya, ini satu paket nih. Kalau kita takut akan Tuhan, pasti hidup kita juga akan penuh dengan hikmat, ya. Dan itu terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dan ini yang membuat dia dipercaya oleh Firaun, ya, untuk mengelola perbendaharaan gandum milik Firaun, milik Mesir, ya. Nah, jadi saudara, kalau kita ingin sukses, ya, kita harus penuh hikmat. Dan hikmat yang kita miliki itu berasal dari kondisi kita yang takut akan Tuhan. Yang keempat, Yusuf berpikir positif. Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini dia katakan kepada saudaranya yang menjelang daripada ayahnya Yakub sudah meninggal pada waktu itu. Dan dia berkata kepada saudara-saudaranya, ya, bahwa ya nggak usah takut, ya Allah yang menyuruh aku pergi mendahului kamu walaupun dalam kondisi yang menderita seperti ini. Supaya apa? Supaya aku bisa memelihara kehidupan kalian semua. Dan ini adalah sebuah pikiran positif, nggak melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang memang menghancurkan kehidupannya. Tapi dia bisa melihat di balik penderitaan itu sebetulnya Allah sedang menyiapkan dia untuk memelihara kehidupan keluarganya, kehidupan orang-orang lain yang ada di Mesir dan daerah-daerah sekitarnya. Ya, nah itulah 4 hal yang Yusuf miliki yang membuat dia sukses. Itu dia punya pola pikir yang benar, yaitu punya tujuan hidup yang jelas, takut akan Allah, penuh hikmat dan berpikir positif. Nah, kita lihat sekarang bagian yang kedua. Yusuf memiliki karakter yang unggul. Ada 12 indikator di bagian ini. Yang pertama, dia taat kepada otoritas. Ya, otoritas orang tuanya. Kejadian 37 ayat 13 berkata, lalu Israel Yakub berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapak. Ketika dia mendapat perintah dari orang tuanya, dia langsung mengerjakannya. Dia tidak menunda-nunda. Dia tidak berkata, nanti dulu ya, ada urusan yang mesti aku selesaikan dulu. Tapi dia langsung bergerak. Ya. Dan ini adalah sebuah ketaatan yang penuh kepada otoritas, yaitu orang tuanya. Kalau kita ingin sukses dalam hidup kita, dalam bekerja, kita mesti taat kepada otoritas kita, siapa pimpinan kita di tempat kerja kita. Ya, ketaatan itu artinya apa? Ya, ketika kita mendengar perintah, kita langsung mengerjakannya dengan sukacita. Ya. Penundaan itu artinya ketidaktaatan. Jadi kalau kita dengar perintah tapi kita menunda, itu artinya kita tidak taat. Ya. Yang kedua, dia berani menyatakan kebenaran. Ini juga sebuah karakter yang unggul yang dimiliki oleh Yusuf. Ya, Kejadian 37 ayat 2. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya.
Ya, Mazmur 5 ayat 37 berkata, Matius 5 ayat 37 maksud saya. Matius 5 ayat 37 berkata, jika iya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau kita ingin berhasil dalam hidup kita, terus berani menyatakan kebenaran. Ya, nah, keberanian menyatakan kebenaran itu erat kaitannya dengan hidup yang bersih, hidup yang penuh dengan integritas. Orang yang hidupnya itu nggak berintegritas, dia nggak mungkin berani menyatakan kebenaran. Ya, nah kita lihat sekarang yang ketiga, dia bersikap sopan. Kejadian 39 ayat 6, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ini bicara tentang kesopanan sikap daripada Yusuf. Itulah yang membuat dia juga dipercaya oleh Potifar untuk menjadi kepala asisten rumah tangganya. Ya, nah kita perlu memiliki sikap yang sopan kepada rekan-rekan kita, ya, di tempat kerja. Kalau kita ingin berhasil dalam pekerjaan kita. Yang keempat, jaga kekudusan. Kejadian 39 ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, ya ini tantangan kita ya di dunia yang penuh dengan apa tayangan-tayangan media sosial yang bisa menggoda kita untuk jatuh dalam dosa-dosa perzinahan, perselingkuhan. Ya di kantor, di tempat kerja juga mungkin godaan itu juga ya akan kita dapatkan gitu. Tapi kalau kita ingin berhasil, ingat ya kita harus jaga kekudusan kita. Ya kita harus hormati ya pernikahan kita. Ya kita harus jaga kesetiaan kita, covenant pernikahan kita dengan pasangan kita. Yang kelima kita lihat dia sabar melewati proses. Amsal 16 ayat 32 berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kejadian 40 ayat 23, tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kita tahu ceritanya, Yusuf menafsirkan kepala juru minuman, kepala juru roti yang dimasukkan ke dalam penjara, ya, yang mereka dapat mimpi. Yusuf menafsirkan mimpinya, dan mimpinya, tafsiran Yusuf atas mimpinya itu betul-betul tepat terjadi. Kepala juru roti itu dihukum, sedangkan kepala juru minuman itu dikembalikan posisinya, ya. Nah, dan sebelum keluar dari penjara, Yusuf berpesan kepada kepala juru minuman itu supaya dia mengingat tentang Yusuf, bahwa dia nggak bersalah, dia difitnah oleh istri Potifar. Ya, tetapi apa yang terjadi setelah keluar, juru minuman itu tidak ingat ya kepada apa yang Yusuf sampaikan itu. Dia tidak menyampaikan kepada raja. Tetapi ini adalah maksud Tuhan, saudara. Saudara coba bayangkan, seringkali kita berpikir, wah, ya kita kesel ya. Kalau kita jadi Yusuf mungkin kita kesel ya, kecewa, udah ditolong, dibantu, tapi nggak bisa nolong saya. Tapi saudara lihat, ya kalau Yusuf waktu itu kepala juru minuman itu dia memberitahu kepada raja bahwa ada seorang yang nggak bersalah dihukum karena difitnah, tolong tuanku raja bebaskan dia, dia orang baik, dia orang pintar. Nah, kalau pada waktu itu segera kepala juru minuman ngomong seperti itu kepada raja, dan raja mendengarkan permohonan kepala juru minuman itu dan membebaskan Yusuf, maka Yusuf nggak akan pernah jadi perdana menteri di Mesir. Karena setelah dia bebas, mungkin dia akan pulang kampung, dia akan pergi meninggalkan Mesir. Tapi justru maksud Tuhan, rencana Tuhan untuk membuat atau mengizinkan kepala juru minuman itu lupa akan Yusuf. Lupa selama 2 tahun. Supaya apa? Supaya ketika krisis terjadi, ketika Firaun mendapat mimpi dan gak bisa menafsirkannya, Yusuf masih ada di penjara. Dan saat itulah kepala juru minuman itu baru ingat bahwa ada seorang yang bisa menafsirkan mimpi. Dan akhirnya Yusuf bisa diangkat menjadi perdana menteri. Jadi kita lihat, saudara, ya, kadang-kadang penundaan itu adalah rencana Tuhan untuk mengangkat kita ke posisi yang lebih tinggi daripada yang kita inginkan atau kita harapkan, ya. Nah, lalu yang keenam, dia berinisiatif menyelesaikan masalah. Ya, Yesus menjelaskan tentang sebuah prinsip go extra mile. Kalau ada orang yang menyulut, kamu jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil, ya. Lakukan sesuatu lebih daripada yang diminta.
untuk kamu lakukan. Dan Yusuf lakukan itu. Sebetulnya Yusuf hanya diminta oleh Firaun untuk menafsirkan mimpinya. Tapi waktu dia ketemu dengan Firaun, dia bukan hanya menafsirkan mimpi, tapi dia memberikan usul kepada Firaun bagaimana mengatasi masalah ya yang terjadi ya di dalam mimpinya itu. Kejadian pasal 1 ayat 34 berkata, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita lihat saudara, Yusuf punya inisiatif menyelesaikan masalah. Kita lihat banyak sekali tokoh Alkitab yang sukses hidupnya karena punya inisiatif. Yusuf salah satu contohnya. Dia hanya diminta menafsirkan mimpi, tapi dia bukan hanya menafsirkan mimpi, dia memberi usul kepada raja. Daud juga, dia berinisiatif minta izin kepada Saul untuk dia bisa mengalahkan Goliat. Daniel juga, dia punya inisiatif untuk menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Yang kita lihat orang-orang ini adalah orang-orang yang sukses. Jadi kalau kita mau sukses dalam hidup kita, miliki inisiatif untuk menyelesaikan masalah, ya. Nah, yang berikutnya dapat dipercaya, Kejadian 39 ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepercayaan ini, Yusuf itu bertumbuh dia. Dari sejak dia kecil, dia sudah dipercaya orang tuanya ketika dia di rumah. Di rumah Potifar, dia dipercaya oleh Potifar. Di penjara, dia dipercaya oleh kepala penjara. Nah, kita lihat ya, ada prinsip dalam Alkitab yang berkata bahwa setia dalam perkara kecil, kita akan dipercaya dalam perkara yang lebih besar. Ya, Yusuf dapat dipercaya ini, dia bertumbuh dalam hal dapat dipercaya, ya. Dia dapat dipercaya dalam hal keuangan. Dia dapat dipercaya juga dalam hal kesetiaan. Dia setia kepada Firaun. Dia punya kemampuan untuk memberontak terhadap Firaun, tapi dia nggak lakukan itu. Dia tetap tunduk kepada otoritas Firaun yang lebih tinggi daripadanya. Yang ke-8, dia rajin bekerja. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Kejadian 41 ayat 49, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ya. Di dalam Amsal 10 ayat yang keempat, ada sebuah prinsip yang dikatakan bahwa tangan orang rajin itu mendatangkan kekayaan. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Di dalam Amsal 12 ayat 24 dikatakan bahwa tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, yang berikutnya, karakter unggul yang Yusuf miliki adalah dia rendah hati. Yusuf menyaut kepada Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ya, Allah menentang orang yang congkak dan sombong, tapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Ya, lalu murah hati. Matius 5 ayat 7 berkata orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Jadi kalau kita mau sukses dalam hidup kita mesti murah hati. Karena dengan kita murah hati, orang juga akan memberikan kemurahan kepada kita. Ya, Yusuf murah hati dalam hal apa? Dia berbagi ilmu. Dia mau menceritakan mimpinya ya kepada orang-orang kepala penjara, kepala juru minuman, juru roti, ya. Lalu juga dia bermurah hati dalam membagikan berkatnya, ya. Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudara, seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Padahal mereka sudah begitu jahat kepada Yusuf, tapi Yusuf tetap bermurah hati merawat mereka dan keluarga mereka. Karakter yang berikutnya yang ke-11 adalah lemah lembut. Matius 5 ayat 5 berkata, orang yang lemah lembut memiliki bumi. Nah, Kejadian 42 ayat 24, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Nah, Alkitab mencatat, Yusuf itu orang yang gampang tersentuh hatinya. Dia menangis ada 4 kali. Ya, Kejadian 42 ayat 24, 5 kali maksud saya. Kejadian 45 ayat 1 sampai 2, ya. Ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kejadian 45 ayat 14-15 ketika Yusuf memeluk Benyamin. Kejadian 46 ayat 29 ketika dia ketemu kembali dengan Yakub ayahnya. Kejadian 50 ayat 1 ketika Yakub meninggal dunia.
Dan Kejadian 50 ayat 17, ketika saudara-saudaranya khawatir Yakub sudah meninggal, nanti Yusuf akan hukum kita. Yusuf menangis, ya. Dia bilang, ya, aku nggak sejahat itu. Aku akan merawat engkau. Engkau nggak usah khawatir, ya. Nah, yang ke-12, Yusuf mudah mengampuni. Kejadian 50 ayat 17 berkata begini. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ya. Saudara, kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, ya, jangan simpan dendam, kemarahan, kepahitan dalam hati kita. Karena kalau kita hidup dalam kepahitan, kebencian, kita nggak mungkin bisa mengerjakan apa-apa. Karena pikiran kita selalu terobsesi untuk membalas kejahatan yang dilakukan orang itu kepada kita. Milikilah hidup yang bebas, ya. Ketika kita mengampuni orang yang melakukan kejahatan kepada kita, itu kita akan membebaskan diri kita dari penjara yang kita buat sendiri karena kita benci kepada dia, ya. Dan itu membuat hidup kita akan menjadi lebih produktif untuk melakukan banyak hal yang lebih bermanfaat, ya. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga sekarang. Rahasia kesuksesan Yusuf, selain dia memiliki pola pikir yang benar, karakter yang unggul, dia juga punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada 4 indikator di bagian ini. Yang pertama, dia disertai Tuhan. Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Penyertaan Tuhan itu yang paling penting dalam hidup kita, ya. Walaupun kita ada di dalam lembah kekelaman, kalau kita disertai oleh Tuhan, kita nggak perlu takut, ya. Nah, dunia boleh semakin bergejolak, ekonomi boleh nggak jelas, ya. Tetapi kalau penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita, ya maka kita tetap dapat mengatasi semuanya, ya. Yang kedua, dia penuh dengan Roh Allah. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seseorang yang penuh dengan Roh Allah, ya. Penuh dengan Roh Allah, artinya apa? Hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan dalam mengambil keputusan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi Roh Tuhan yang akan memimpin dia, ya, untuk mengambil keputusan yang terbaik, ya. Dan yang berikutnya, dia selalu mengandalkan Allah. Yeremia 17 ayat 5 dan 8 berkata, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Allah, ya. Yusuf selalu mengandalkan Allah. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dan yang keempat, ya, dia percaya pada janji Allah. Dia punya iman yang luar biasa. Kejadian 50 ayat 24, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu, membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya, dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Jadi menjelang matinya, Yusuf berkata, mengingatkan saudara-saudaranya, ingat, ya, Mesir ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Kita hanya sementara tinggal di sini. Satu saat nanti kita harus keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, kembali pulang kampung ke tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, dan dia berpesan kepada mereka di dalam Ibrani 11 ayat 22 dikatakan itu. Waktu itu terjadi, ingat ya, gali kuburan aku, kumpulkan tulang-tulangku, bawa itu ke tanah perjanjian, dan kuburkan itu di tanah perjanjian. Ini adalah satu iman yang sangat luar biasa sekali yang dimiliki oleh Yusuf. Dan inilah yang menjadi warisan, ya, daripada Yusuf untuk bangsa Israel pada waktu itu. Di dalam Ibrani 11 ayat 22, saya bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, karena iman, Yusuf ketika mendekati akhir hidupnya, dengan penuh keyakinan, mengatakan bahwa Allah akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian besar keyakinannya sehingga ia menyuruh mereka berjanji
untuk membawa serta tulang-tulangnya pada waktu mereka berangkat. Jadi kita lihat keberhasilan Yusuf itu bukan hanya ketika dia hidup di dalam dunia ini, tapi ketika dia menjelang matinya pun dia mengingatkan saudara-saudaranya supaya mereka tidak terus tinggal di Mesir. Betapapun hebatnya, ya megahnya, berlimpahnya Mesir. Tapi ingat, ini bukan tempat tinggal kamu. Kamu harus pulang kembali ke tanah perjanjian itu. Dan inilah iman yang luar biasa yang Yusuf miliki. Ya, jadi kita lihat ya bahwa keberhasilan itu bukan cuma tentang kita, tapi bagaimana kita menaburkan benih kepada orang lain, benih iman, benih berkat, benih kemurahan yang kita taburkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita tahu tujuan Tuhan menciptakan kita itu apa. Tujuan Tuhan menempatkan kita di tempat kerja kita hari ini untuk apa? Ya, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk membuat diri kita sendiri yang berhasil sukses, yang menerima penghargaan, tapi tujuan Tuhan selalu berkaitan supaya kita jadi berkat buat orang lain ya. Nah, saya akan tutup dengan ya sebuah pernyataan kutipan seperti ini. Perbedaan antara orang sukses dengan orang gagal adalah kemampuan mereka dalam menghadapi tekanan. Ya, kita sudah lihat kehidupan Yusuf tadi, ya tidak selalu mulus jalannya, turun naik, ya. Bahkan turunnya itu sangat dalam sekali. Tetapi di tengah-tengah tekanan yang besar seperti itu, dia punya kemampuan daya tahan, keuletan. Dia nggak pantang menyerah, dia nggak depresi, ya, dia nggak mengakhiri hidupnya, ya, dia tidak kabur, dia tidak lari kepada hal-hal yang negatif, tapi dia terus bertahan, ya, mengandalkan Tuhan, mengandalkan penyertaan Tuhan. Dan itu yang membuat dia kuat ketika dia jadi asisten rumah tangga di rumah Potifar. Ketika dia di penjara, dia tetap bertahan kuat. Apa yang kita alami hari ini? Apakah kita mengalami kondisi juga yang sedang menghadapi tekanan dalam pekerjaan kita? Mungkin kita ditekan dari pimpinan kita. Mungkin kita ditekan dari situasi yang ada hari-hari ini, ya, di dalam pekerjaan kita. Ketidakpastian, ya, ketidakjelasan, ya, keraguan-raguan mungkin dalam melakukan sebuah eksekusi, ya, keputusan karena kebijakan yang nggak jelas dan lain sebagainya. Ya, nah, apa yang kita alami, tekanan-tekanan itu. Orang sukses, ya, dia mampu mengatasi tekanannya, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan atau penyertaan Tuhan. Orang sukses melihat krisis sebagai waktu untuk berubah dari yang kurang kepada yang lebih, dari yang kecil kepada yang lebih besar. Ya, jadi orang yang gagal atau orang yang tidak sukses, dia melihat krisis sebagai sesuatu masalah yang besar. Ya, tapi orang sukses, dia melihat krisis sebagai kesempatan untuk dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik, ya, pribadi yang lebih mencintai Tuhan, pribadi yang lebih menunjukkan karakter-karakter yang unggul, pribadi yang lebih memiliki pikiran-pikiran yang positif karena Tuhan menyertai kehidupannya. Nah, hari ini biarlah firman Tuhan, ya, kembali mengingatkan kita, kesuksesan bukan tentang diri kita saja, tapi kesuksesan artinya kita jadi berkat buat banyak orang. Seperti Yusuf yang tidak menyimpan kepahitan, dendam karena perlakuan saudara-saudaranya yang jahat, malah dia memelihara kehidupan mereka, mengampuni mereka. Marilah kita juga hari ini, ya, berlaku, ya, untuk memberkati banyak orang yang ada di sekitar kita melalui apa yang kita bisa lakukan, melalui uang kita, melalui ilmu kita, melalui mungkin kita mendampingi dia, ya, melalui kita membawa dia keluar dari masalah dia, membantu dia mengatasi kesulitannya, dan kita jadi berkat buat mereka. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali dari kehidupan Yusuf, seorang yang mengalami kehidupan yang sangat berat. Dia harus disingkirkan, dibuang oleh saudara-saudaranya ke negeri yang asing, menjadi budak di negeri itu, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara,
mengalami kehidupan yang berat, tetapi Engkau terus menyertai dia. Karena Engkau sudah berjanji bahwa satu saat dia akan menjadi seorang penguasa yang akan menyelamatkan seisi rumahnya. Tuhan, kami kembali diingatkan Tuhan, bahwa keberhasilan, kesuksesan tidak selalu berasal dari luar, tapi lebih berasal dari diri kami sendiri. Karena faktor yang di luar kami tidak bisa kontrol, kami tidak bisa kendalikan. Kami hanya bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri kami sendiri. Hari ini kami belajar Tuhan, kami mau memiliki pola pikir yang benar. Kami mau memiliki karakter-karakter yang unggul. Dan kami mau memiliki hidup yang terus intim dengan Tuhan. Dan kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau yang sudah memberikan janjimu kepada kami, Engkau yang sudah menciptakan kami sesuai dengan tujuanmu. Kami percaya Engkau juga yang akan menggenapi itu semua dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa jadi berkat juga melalui keberhasilan kami, jadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap karyawan yang ikut dalam persekutuan siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Timothy untuk sharing kebenaran firman Tuhan-nya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang boleh hadir di ibadah Zoom saat ini. Terima kasih, kami mengundang kembali untuk teman-teman boleh bersekutu bersama-sama di ibadah POPM. Minggu depan kita ibadah di Auditorium Bursa Efek Indonesia. Kami mengundang teman-teman untuk hadir bersama-sama, untuk kita sama-sama diperlengkapi lebih lagi. Untuk teman-teman yang boleh mendukung pelayanan POPM bisa mentransfer ke BCA atas nama Ibu Sulistiana Harjanti dan Makmulya Wijaya dengan nomor akun 4580352559. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kita akan menutup ibadah Zoom saat ini. Kita akan doa. Silakan Dea. Nanti setelah doa, Pak Timothy doa berkat ya Pak. Ya, silakan. Silakan Dea. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Siang hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, memuji, menyembah, dan mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, kami menyadari semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Engkau mampukan kami di hari-hari kami, hari lepas hari, sampai dengan 1 minggu kami boleh berlalu Bapa. Di dalam keseharian kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan. Kami mengetahui Bapa tidak mudah bagi kami Tuhan melewati itu semua. Jika bukan karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, seperti pada khotbah hari ini Tuhan Yesus. Kami tidak mampu Tuhan, tapi kami memohon Bapa, Engkau mampukan kami Bapa, untuk kami dapat mengimplementasikan bagaimana cara Yusuf untuk bisa tegar, sukses di dalam kehidupannya Tuhan. Agar kami juga Bapa dapat menjadi terang dan garam-Mu di tengah lingkungan kami, di tengah pekerjaan kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang maha kudus, kami Tuhan berilah kami hati untuk mampu mengampuni sesama kami, sesama teman-teman kami dimanapun kami berada Bapa, baik di lingkungan rumah kami, baik di pekerjaan kami, di kehidupan sosial kami Tuhan, agar kami Bapa mampu membawa damai di dalam setiap lingkungan kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang maha kudus juga Tuhan, kami berdoa untuk perusahaan di mana tempat kami mencari nafkah Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh perkenankan kami, menginjakan kaki kami bekerja Bapa, hingga kami mendapatkan berkat untuk kami memenuhi segala kebutuhan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami Tuhan. Kami berdoa untuk perusahaan tempat kami bekerja, Engkau berkati Tuhan. Dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan terendah Bapa, oleh karena kasih-Mu, darah-Mu yang kudus Tuhan, Kau berkati setiap aspek kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan apa yang menjadi beban berat yang mereka pikirkan Tuhan, Engkau ringankan Bapa. Begitu juga Tuhan kami berdoa Bapa untuk
teman-teman kami Tuhan yang mungkin sedang mencari pekerjaan yang baru atau sedang mencari pekerjaan yang belum dapat bekerja Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, kami percaya Bapa Engkau pasti akan memberikan tempat yang terbaik untuk mereka mencari nafkah Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bursa Efek Tuhan, tempat kami juga beribadah Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan, biar kiranya tempat tersebut Bapa tetap memberikan kenyamanan buat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin yang ada di sana Tuhan, dari tertinggi sampai dengan terendah Bapa Engkau berkati Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk negara kami Tuhan Yesus. Shalom Indonesia, shalom negeriku, shalom Amin. Tuhan. Mulai dari Aceh sampai dengan Papua Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biar kiranya urapan darah-Mu Tuhan Yesus mengalir Bapa di tengah-tengah kehidupan negara negeri kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, segala isu-isu Tuhan Yesus, krisis dunia Tuhan, krisis perekonomian Tuhan, kami tengking oleh kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, agar kiranya Bapa Indonesia boleh Engkau jamah Tuhan Yesus, kami di dalam perekonomian yang baik Tuhan Yesus, dari masyarakat Tuhan, dari pelosok Tuhan Yesus, kiranya Tuhan semuanya boleh dengan baik Bapa, kami boleh menikmati kehidupan dengan baik Tuhan Yesus, tidak ada kekerasan, tidak ada perampasan, tidak ada hal-hal yang tidak ingin kami inginkan Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang terkena bencana alam Tuhan, ataupun yang masih berusaha bangkit di tengah pasca bencana alam Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan harapan kami Bapa, mampukan kami Bapa. Berkati negeri kami Tuhan, berkati laut, udara, tanah negeri kami ini Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari bencana alam Tuhan Yesus, nepotisme apapun Tuhan, teroris Tuhan, apapun Tuhan, berilah kedamaian di negeri ini Tuhan Yesus. Amin. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Bapa untuk Bapak Pendeta yang tadi sudah melayani kami Tuhan Yesus, berkati Bapak Pendeta Tuhan, yang kiranya Bapak Pendeta dapat terus Engkau pakai untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, memberikan firman-firman untuk kami Tuhan Yesus. Begitu juga Bapak untuk banyak orang. Begitu juga Bapak, kami berdoa untuk PUPM, biar kiranya Tuhan perpanjangan tangan-Mu bisa sampai ke seluruh jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat hati kita, tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau diberkati supaya engkau bisa jadi berkat untuk orang lain. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak. Terima kasih.